Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atik Holik Prasetya dengan NPI 146210067. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas evaluasi akhir semester di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak dengan ketentuan NPI Kasal atau ganjil. Buat aplikasi Android sederhana dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel buku yang berisikan nomor ISBN bertipe data char nilai 10 menggunakan elemen text field. Kemudian nama pengarang bertipe data varchar bernilai 20 menggunakan elemen text field. Kemudian tanggal cetak bertipe data date menggunakan elemen kalender. Kemudian untuk kondisi bertipe data integer menggunakan elemen radio button dengan opsi baik dan rusak. Untuk harga menggunakan tipe data integer menggunakan elemen text field. Kemudian untuk jenis menggunakan tipe data char bernilai 10 menggunakan elemen combo box dengan opsi teknik, seni, ekonomi, humaniora. Kemudian untuk harga produksi bertipe data integer menggunakan elemen text field. Dilanjutkan untuk tabel pengguna, terdapat ID pengguna bertipe data char bernilai 10. Untuk nama bertipe data varchar bernilai 20. Untuk alamat bertipe data varchar dengan nilai 50. Untuk tanggal daftar dengan nilai date. Nomor telepon menggunakan tipe data varchar dengan nilai 15. Kemudian untuk foto menggunakan tipe data varchar dengan nilai 50. Dan untuk foto yang disimpan adalah file fotonya, maksudnya ini pada saat kita mengupload, yang diupload kan filenya. Nah, kemudian akan diolah, jadi pada saat ditampilkan di halaman itu gambar fotonya yang muncul, bukan berupa nama filenya. Kemudian terdapat drawer atau sidebar yang berisikan menu. Untuk buku, pada saat diklik akan muncul atau mengarah ke form buku, halaman tambah buku. Kemudian untuk pengguna, pada saat diklik akan muncul form pengguna atau diarahkan ke halaman tambah pengguna. Kemudian laporan buku, ini saat diklik akan muncul atau diarahkan ke halaman laporan buku yang berisikan semua data buku dari tabel buku. Kemudian untuk laporan pengguna, ini pada saat diklik akan memunculkan semua data pengguna dari tabel pengguna. Kemudian ini pada menu mahasiswa harus bisa tambah, ubah, dan hapus, dan cari data. Ini kayaknya salah, yang dimaksudkan mungkin pada menu tambah buku pada menu buku harus bisa menambah, mengubah, hapus data, dan mencari data. Kemudian pada menu pengguna harus bisa nambah, ubah, hapus, dan mencari data. Jika ditambahkan login dan splash screen maka akan lebih baik. Baik, untuk langkah awal saya membuat database dengan nama saya, ini AD. Kemudian membuat dua tabel sesuai dengan ketentuan, tabel buku dan tabel user. Tabel buku dan tabel user. Untuk tabel buku sudah sesuai dengan soalnya, saya sesuaikan. Pada nomor ISBN menggunakan tipe char, di sini saya menggunakan varchar bernilai 10. Untuk nama pengarang kita menggunakan varchar bernilai 20. Untuk tanggal cetak menggunakan date. Kondisi menggunakan integer, harga menggunakan integer. Kemudian ada jenis menggunakan char, di sini saya menggunakan varchar. Kemudian untuk harga produksi menggunakan integer. Kemudian untuk di tabel pengguna, untuk ID pengguna kita menggunakan char. Untuk namanya kita menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, tanggal menggunakan date,
Kemudian nomor telepon menggunakan varchar, foto menggunakan varchar. Kita masuk ke source code. Yang pertama, untuk main.dart-nya ini untuk package-nya package AD, karena foldernya ini kan saya namakan AD, akan bisa mengarah ke splash screen. Saya daftarkan di sini agar bisa mengarah ke halaman splash screen-nya. Untuk halaman utamanya saya splash screen ini saya jadikan halaman utama pada saat program dijalankan dengan cara seperti ini, home splash screen. Kalau ini saya rubah menjadi kelas yang lain di halaman di file-file yang lain, maka file yang lain ini akan menjadi halaman utama yang akan tampil pada saat program di-run. Kemudian saya urutkan ke halaman splash screen. Baik, di halaman splash screen di sini saya menginstal package pada pubspec.yml, yakni shared_preference/shared_preference.dart. Seperti ini. Untuk menginstalnya kita taruh di dependencies, kemudian kita ketikkan shared_preference .2 arah panah atas 2.0.8, ini versinya agar bisa berjalan package-nya. Oh ya, kemudian setelah diketik jangan lupa untuk dijalankan ini getpacks untuk mendapatkan package-nya tadi agar bisa digunakan. Setelah itu ada import login. Import login ini maksudnya nanti setelah kita dibawa di halaman splash screen, kita akan diarahkan ke halaman login. Kelasnya pada splash screen saya namakan splash screen. Seperti ini elemen-elemennya. Nah, ini navigator push replacement. Jadi setelah nanti splash screen-nya muncul, kita akan diarahkan ke halaman login. Login page ini adalah kelas dari file login.dart. Seperti ini. Login page. Yang ini yang dipanggil. Kembali lagi. Kemudian untuk override ini untuk membuat tampilannya. Jadi splash screen itu kan seperti gambar yang ada jedanya. Jadi dia itu tampil ada jedanya. Saya ini kasih jeda selama 3 detik untuk tampilnya. Kemudian saya kasih warna backgroundnya warna putih. Kemudian saya tambahkan gambar pada ini di sini. Saya juga sudah mengukur untuk ukuran gambarnya menggunakan height weight-nya 200. Kemudian kita ke file login.dart. Pada file login.dart ini ada beberapa package. Package ini mengarah ke file-file yang ada di lib, di folder lib, seperti beranda, drawer, kemudian main.dart yang tadi, beranda.dart. Beranda.dart-nya ada 2. Sebentar. Ya. Baik, untuk di file login.dart di sini terdapat home-nya login page, namanya login page. Kemudian ada perkondisian, yakni username ini nanti menggunakan tipe data string,
passwordnya menggunakan string. Kemudian ini adalah NPI controller dan password controller. Ini username ini sebenarnya NPI. Saya ngoprek dari praktikum yang kemarin, praktikum 4 yang pada login sama splash screen-nya. Kemudian untuk memeriksa name atau password kosong, kita menggunakan perkondisian if buka username titik is empty garis tegak password titik is empty. Jika username kosong dan atau password juga kosong, untuk menampilkan pesan kesalahan NIM dan password kosong seperti ini, show dialog, kita menggunakan konten yang berisikan alert dialog atau dialog peringatan yang berisikan peringatan NIM dan password harus diisi. Kemudian ada button menggunakan text button, one press, navigation pop, content. Ini buttonnya bertuliskan OK. Kemudian kita masukkan perkondisian untuk menyeting nama username dan passwordnya. Saya masukkan di sini. Jadi username-nya NPI saya 14.621.00067, passwordnya @p. Kemudian kalau ini sudah diisikan sesuai, maka akan dibawa ke halaman beranda. Jika ini salah, maka akan muncul pesan error seperti ini, NIM atau password salah, silakan coba lagi. Dan kita tekan OK untuk mengulang mengisi username atau NIM dan password tadi. Kemudian ini untuk tampilan loginnya, terdapat logo ini, kemudian bertuliskan evaluasi akhir semester, kemudian ada text field NIM dan password, kemudian ada button untuk mengsubmit inputan. Jika ini berhasil atau username dan passwordnya sudah benar, maka akan dibawa ke atau direct ke halaman beranda, yakni ke file beranda.dart. Di halaman beranda.dart ini di file beranda.dart kita mengimport beberapa package dan file, yakni tampil buku.dart. Ini ada 2, saya hapus 1. Nah ini error dikarenakan ini kurang. Package filter slash apa saja tambah buku dot tar. Sorry, oh maaf, saya salah melihat, hampir sama dikarenakan dari satunya tambah buku, satunya tampil buku, yakni yang dimaksudkan ini nanti halaman tambah buku dan halaman tampil buku untuk berandanya. Di dalam beranda tidak ada apa-apa, cuma saya kasih navbar dan tulisan NPI dan nama saya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke drawer.dart atau sidebar. Nah, pada halaman atau file drawer.dart kita mengimport beberapa package, yakni package login
kemudian tambah buku, tambah user, tampil buku, dan user. Kemudian ada package Flutter material .dart, ini ada 2 ya. Kemudian ada login .dart. Nah, ini sudah ada. Nah, post. Nah, sudah di drawer. Untuk yang halaman drawer atas sendiri, saya menggunakan background gambar dengan cara drawer header. Kita menggunakan box decoration dengan warna primary color dark. Kita menggunakan asset image, saya menggunakan foto untuk backgroundnya. Kemudian untuk foto profilnya saya menggunakan circle avatar. Kemudian saya menggunakan background image, asset image. Saya panggil file saya yang ada di folder asset, folder image, dan ini filenya. Kemudian saya menggunakan position untuk NBI dan nama, di bawahnya circle tadi, di bawahnya circle avatarnya tadi. Sesudah itu di bawahnya ada menu buku dengan icon buku yang akan mengarah ke halaman buku. Kemudian ada pengguna dengan icon person atau pengguna atau orang yang akan diarahkan ke halaman pengguna jika diklik. Kemudian ada laporan buku. Menu laporan buku ini jika diklik akan meredirect ke halaman laporan buku. Jadi akan menampilkan laporan buku apa saja yang sudah didaftarkan dan bisa mencari laporan buku yang sudah pernah diinputkan. Kemudian ada laporan pengguna, ini juga sama, jika diklik akan mengarahkan ke laporan pengguna. Jadi data pengguna berapa saja yang sudah diinputkan itu bisa kita cari di halaman laporan pengguna dan bisa kita lihat, edit, dan hapus. Juga sama di laporan buku, kita bisa mengedit dan menghapus. Untuk menambahkannya, kita ke halaman buku dan halaman pengguna. Kemudian logout ini untuk pemerintahan proses. Jadi setelah masuk login akan diarahkan ke aplikasi atau programnya. Setelah itu kalau sudah tidak ada aktivitas atau kegiatan lagi, maka user bisa melakukan logout dengan cara menekan menu logout ini dan akan di-redirect ke halaman login. Kemudian kita beralih ke tambah buku dulu. Di tambah buku .dart ini saya mengimport beberapa file dan package. Salah satunya yakni foundation.dart, material.dart, image picker .dart. Image picker ini nanti untuk menampilkan image yang sudah diupload seperti itu. Kemudian ada intl/intl.dart, kemudian http.dart. Nah, untuk mendapatkan package ini kita ke file pubspec.yml. Kita ketikkan di sini yang kita butuhkan tadi, seperti salah satu contoh image_picker, ini versinya, http ini versinya. Kemudian image picker web ini untuk mengambil gambar atau image dari web menggunakan URL, yakni versinya 3.1.1. Kemudian file picker ini untuk mendapatkan data agar data itu bisa diupload. Kemudian meme, kemudian Dio dengan versi-versinya, chart Flutter dengan versinya, fl_chart dengan versinya. Ini tadi yang shared preference tadi sudah. Kemudian ada
Cupertino underscore icon dengan versinya. Kita kembali ke file tambah buku. Ya, seperti biasa diawali dengan kelas, deklarasi, menggunakan controller dikarenakan di tambah buku ini terjadi proses penambahan data. Jadi kita tambahkan kontrol, kita kasih controller. Kontrolnya apa aja? Meliputi ISBN controller, nama controller, harga controller, dan harga produksi controller. Kemudian kita spesifikkan seleksi jenisnya menggunakan string, seleksi kondisi menggunakan string, kemudian untuk tanggalnya kita menggunakan date. Kemudian show date picker untuk menampilkan tanggal atau waktu yang update. Untuk menampilkan tanggal dan waktu. Initial date time, titik now atau sekarang. First date diawali dari 2000. Last date time-nya diawali dengan 2101. Kemudian ada perkondisian jika pick date, jika seseorang yang tadi memilih date atau tanggal, maka akan diseleksi tanggal yang sudah dipilih tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian kita mengarah ke show message box, yakni ada dialog peringatan, yakni jika data berhasil diinputkan maka akan muncul peringatan atau peringatan bahwa data buku berhasil diinputkan. Kemudian kita tekan tutup. Nah, ini untuk memproses untuk datanya agar bisa masuk ke database dan ditampilkan di halamannya. Kita menggunakan HTTP multi-part request URI.parse. Metodenya menggunakan post dikarenakan ini memposting. Ini adalah URL alamat untuk diprosesnya inputan tadi. HTTP kita akan menggunakan localhost, menggunakan SMTP localhost. Nah, ini saya tambahkan port saya 8080. Kemudian ini mengarah ke folder yang namanya ganjil. Kemudian masuk ke folder buku, kemudian akan merujuk ke file tambah tampil. Jadi ini ketika di Ctrl di kontrol klik maka akan muncul datanya. Nah, seperti ini. Jadi kita cocokkan ID-nya 3. Ini kan di buku ID-nya 3 seperti ini aja. Nah, ID-nya 3, nomor ISBN-nya 1927, nama pengarangnya Tabadut, tanggal cetaknya 2024/01/22, kondisinya 1 tadi baik, untuk yang 2 kondisi rusak, harganya 2.500, jenisnya humaniora, harga produknya 1.500. Kemudian yang satunya ID-nya 6, ya sesuai. Kemudian nomor ISBN-nya 1998, nama pengarangnya AD, tanggal cetak 2024/01/15, kondisinya bagus atau 1, harganya 2.000, jenisnya seni, harga produksinya 1.000. Ya, sudah sesuai. Jadi sudah bisa mengarah ke database, disimpan di database dan ditampilkan. Nanti ditampilkannya di tampil buku dan buku dan user. Kemudian kita melakukan request data untuk nomor ISBN, nama, harga, produksi, tanggal cetak, jenis dan kondisi. Kemudian ada perkondisian jika data sudah berhasil ditambahkan, dan jika data ini
dalam prosesnya gagal menginputkan, maka akan muncul pesan error inserting data status code. Ini munculnya di terminal untuk errornya. Kemudian untuk overdrive yang ini untuk tampilan di tambah buku atau halaman buku. Untuk bar-nya saya namakan tambah buku, saya kasih tekstil warnanya putih, teksnya warnanya putih. Kemudian saya kasih background navbarnya atau bar-nya tadi warna biru. Kemudian app drawer ini menu-menunya tadi, untuk menunya nanti maksudnya. Jadi ada nomor ISBN, masukkan nomor ISBN. Kemudian kita lagi ada nama pengarah, masukkan nama pengarah, masukkan harga, dan seterusnya. Ini untuk tanggal cetak, text field tanggal cetak. Ini untuk text field. Ini drop down button untuk menampilkan beberapa opsi yang berisikan teknik, seni, ekonomi, dan humaniora. Teksnya saya namakan jenis. Kemudian pada latihan button group, ini untuk yang tadi kondisinya baik atau rusak. Nilai 1 yakni baik, nilai 2 yakni rusak. Kemudian ada tombol submit. Baik, kita beralih ke tambah user. Pada halaman tambah user, saya juga memanggil beberapa package dan file seperti .convert, .io, package Flutter Foundation.dart, materi.dart, dan image picture untuk menambahkan inputan gambar, kemudian HTTP untuk menambahkan file atau meredirect inputan data ke database. Ya, seperti sebelumnya terdapat kelasnya saya namakan add user page. Kemudian kita kasih controllernya meliputi nama controller, alamat controller, nomor telepon controller. Kemudian kita kasih deklarasi tipe data yakni string, nama menggunakan string, alamat menggunakan string, nomor telepon menggunakan string. Kemudian select date atau milih tanggalnya menggunakan date time, image URL menggunakan string sesuai ketentuan soal tadi, menggunakan varchar. Sini menggunakan string itu termasuk lingkup dengan varchar. Varchar itu termasuk string, tipe data string. Kemudian let string file name with extension, string file name, string extension. Kemudian untuk fitur select image atau memilih gambar atau menginput gambar, seperti ini perkondisiannya. Kemudian ada fitur memilih tanggal seperti yang tadi, perkondisian dan isinya. Kemudian ada fitur pesan box atau box pesan. Jika data sudah ditambahkan berhasil, maka akan muncul notifikasi alert dialog data pengguna berhasil ditambahkan. Kemudian untuk proses ke database-nya seperti ini, sama menggunakan metode post URI.parse, kemudian HTTP localhost-nya, kemudian mengarah ke folder-folder yang sudah terkaitkan. Kemudian kita melakukan request beberapa field yang ada di database, yakni nama, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, dan foto. Kemudian ini tanggalnya, kemudian foto. Dan ada pesan, jika pesan berhasil di-insert maka data insert successfully. Jika error maka akan muncul error inserting data yang akan muncul di terminal.
kemudian widget file Canva. Oh, ini untuk navbar, ini tampilannya. Tampilan di tambah user atau tambah pengguna. Teksnya saya warnai putih, untuk backgroundnya saya kasih warna biru. Kemudian untuk drawernya berisikan beberapa menu. Yakni masukkan nama, alamat, nomor telepon. Kemudian ini ada text filenya, jadi ini nilai dan kontrolernya atau kontrolernya tadi. Kemudian ini text filenya, susunan text file. Kemudian ada build date picker atau tanggal penerbitan. Anda bisa memilih tanggal pada jika fungsi ini dijalankan. Kemudian ada build image picture. Ini untuk kita mengupload foto atau gambar dari device. Saya namakan foto. Kemudian jika untuk tombolnya saya namakan pilih foto dan ganti foto. Jika foto sudah dipilih ingin diganti, maka bisa menekan tombol ganti foto. Kemudian ada tombol submit. Jika sudah selesai menginput, maka tekan tombol submit. Kemudian kita ke arah tampil buku dulu sebelum ke edit buku dan edit user. Di tampil buku saya juga memanggil beberapa package and file yang ada di folder lib yang meliputi Dart ASNIC, Dart Convert, package Flutter material.dart, http.dart, drawer.dart, editbuku.dart. Kemudian kelasnya saya namakan buku. Kita deklarasikan untuk tipe datanya, ID menggunakan string sampai kondisi menggunakan string semua. Kemudian kita required ID sampai harga produksi. Jadi kalau tidak diinputkan, maka proses penginputan atau tampil data tidak akan berjalan. Untuk factory buku, menggunakan buku titik form JSON, map string dynamic JSON, return buku yang berisikan ID, nomor ISBN, nama pengarang, tanggal cetak, jenis, harga, kondisi, dan harga produksi. JSON ini nanti untuk yang saya HTTP-nya saya klik tadi untuk mentransfer data JSON ini. Kemudian ada kondisi menggunakan radio button. Pada sini di Flutter kita namakan, ini perkondisiannya, string get kondisi. Jika buku kondisi 1 atau baik, maksudnya jika kondisi baik maka nilainya adalah 1. Kalau jika rusak maka nilainya 2 atau yang lain. Ya, kalau ini saya inputkan 2 kalau yang rusak. Kemudian display box, display buku, maksudnya halaman bukunya, display halaman buku. Nah, ini untuk mengolahnya, mengolah data ke database buku. Jadi kita arahkan ke http localhost 8080, kemudian ke folder ganjil, kemudian ke folder buku, kemudian ke file tambah tampil.php. Kita coba klik, maka akan muncul sesuai dengan data yang ada pada database. Kita lanjut.
Jika gagal maka akan muncul notifikasi failed to load book atau gagal meload atau menampilkan buku. Kemudian untuk delete book ini untuk menghapus inputan data book atau buku yang sudah diinputkan di database. Ini sama akan mengarah ke HTTP localhost 8080 tadi. Ya, tidak ada dikarenakan apa? Saya belum menghapus salah satu folder yang sudah saya inputkan, jadi tidak tampil. Kemudian akan ada notifikasi jika proses menghapus buku berhasil, maka akan muncul notifikasi book delete successfully. Kemudian jika gagal maka akan muncul notifikasi failed to delete book status code yang akan muncul di terminal. Kemudian untuk fitur list buku ini untuk mencari nama buku dengan acuan nomor ISBN-nya tadi. Kemudian ada untuk fitur ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya dari app bar saya namakan laporan buku. Saya beri warna putih, kemudian backgroundnya sama warna biru. Kemudian di menu di dalamnya terdapat fitur cari berdasarkan nomor ISBN. Kemudian ada proses atau perkondisian di sini. Jika gagal maka akan muncul pesan error. Jika berhasil maka data akan ditampilkan pada halaman laporan buku atau di file tampil buku ini tadi. Yang ditampilkan meliputi nomor ISBN, tanggal cetak, jenis, harga produksi, dan kondisi. Dengan memanggil variabel atau nilai buku, nomor ISBN, buku tanggal cetak, buku jenis, buku harga produksi, dan get kondisi book. Kemudian untuk icon button pada booknya saya sudah tambahkan. Ini untuk button edit dan delete pada halaman laporan buku. Kemudian kita beralih ke laporan pengguna atau user. Di sini saya memanggil atau mengimport beberapa file dari folder lib dan beberapa package yang sudah diinstal di pubspec.yml yang meliputi async, kemudian convert, kemudian dart, material.dart, http.dart, dan edit buku.dart, edit user.dart. Kita deklarasikan tipe datanya, file string ID sampai foto. Kemudian kita required untuk mengambil inputan datanya, dan factory user from JSON. Kita memanggil ini adalah modelnya. Kalau di web namanya modelnya meliputi ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Kemudian saya namakan untuk ini display user. Di display user ini akan diolah di kayak tadi localhost 8080, kita menggunakan menggunakan SAM yang akan diarahkan ke folder ganjil dan diarahkan ke folder user, kemudian akan diarahkan ke user API.php. Ini adalah file. Jika gagal dalam proses ini maka akan muncul pesan failed to load book atau gagal menampilkan buku. Kemudian delete user,
sama ini mengarah ke database, jadi menghapus data yang ada di database juga. Jika penghapusan data berhasil, maka akan muncul notifikasi book delete successfully. Kemudian jika gagal, maka akan muncul notifikasi atau alert dialog failed to delete book status code yang akan muncul di terminal. Kemudian untuk tampilannya, yang pertama pada app bar saya namakan laporan pengguna. Untuk warna tulisannya saya kasih warna putih. Kemudian untuk warna backgroundnya saya kasih warna biru. Kemudian terdapat beberapa perkondisian untuk mengolah data dari laporan user atau pengguna ini. Jadi kita akan memanggil data yang ada di database dengan cara memanggil localhost. Kemudian folder-folder yang mengarah ke file PHP untuk mengolah inputan yang ada di database seperti ini. Ini dimaksudkan http localhost, kita menggunakan localhost dengan port 8080. Ini 8080. Nah, portnya ada macam-macam, ada yang 8080, ada yang 80 saja. Kalau saya menggunakan 8080. Kemudian akan diarahkan ke folder ganjil, kemudian ke folder user, kemudian akan memanggil model user titik foto. Jadi di folder atau tabel user untuk fieldnya namanya foto. Untuk delete nya juga sama. Kemudian ada perkondisian untuk memanggil inputan, atau ini kita membuat model untuk tanggal daftar, alamat, dan nomor telepon. Kemudian jika kita membuat button edit untuk halaman laporan pengguna, untuk mengedit nama pengguna atau data pengguna jika terjadi kesalahan. Jika tombol ditekan, maka akan mengarah ke halaman edit user atau edit pengguna. Seperti ini. Kemudian ada icon delete. Jika ditekan, maka data yang diinputkan akan dihapus pada tampilan dan database. Kemudian edit buku. Pada edit buku saya juga memanggil beberapa package dan mengimpor beberapa package dan file, yakni foundation.dart, package foundation.dart, package material.dart, package http.dart, package image picker.dart, kemudian file drawer.dart, dan tampil buku.dart. Karena kan ini kan ada relasi di halaman tampil buku atau laporan buku. Kemudian kita lakukan pembuatan controller untuk ISBN, nama, harga, dan harga produksi. Kemudian kita deklarasikan tipe datanya menggunakan string dan date time. Kemudian ini adalah untuk controllernya. ISBN controller sama dengan text editing controller, text sama dengan widget, titik book, titik nomor ISBN, sampai harga. Jadi untuk nama controller, text editing controller, text sama dengan widget, titik book, titik nama. Untuk harga controller, text editing controller, text sama dengan widget, titik book, titik harga. Kemudian ada select date untuk menyeleksi atau memilih tanggal yang akan diinputkan. Kemudian ada select jenis untuk memilih jenis yang diinputkan dan kondisi yang diinputkan. Dan ada fungsi select date untuk memilih tanggal.
Ya, di dalam untuk memilih tanggal perkondisiannya seperti ini: initial date, first date, last date. Kemudian kita lakukan perkondisian. Jika date atau tanggal sudah dipilih, maka akan diinputkan update book. Fungsi atau fitur update book ini untuk mengupdate atau mengstore inputan Anda ke database dan akan dimunculkan pada tampilan halaman dengan metode post, yakni kan memposting jadi post. Untuk menampilkannya menggunakan metode get yang ada di halaman tampil buku dan user tadi. Ini akan diolah di http localhost 8080 di folder ganjil, folder buku, di file update.php. Terus kita melakukan request ID, request field, nomor ISBN, kemudian kita melakukan request nama, kemudian melakukan request harga produksi, tanggal cetak, selected atau select tanggal, milih tanggal, kemudian jenis, request kondisi. Jika data berhasil diinputkan, maka akan muncul peringatan data update successfully. Jika gagal, maka akan muncul alert dialog atau peringatan error updating data status code. Kemudian untuk app bar-nya saya kasih app bar, saya namakan edit buku, saya beri style, tekstil warnanya warna putih, teksnya untuk backgroundnya warna biru. Kemudian untuk beberapa pilihan yang ada di dalam edit buku ini terdapat edit nomor ISBN, nama pengarang, harga produksi, kemudian ini untuk menyusun elemennya itu tadi controller atau perkondisiannya. Yang ini untuk tampilannya, menata tampilan. Nah, ini tampilan tanggal dan perkondisiannya. Tanggal cetak, perkondisiannya evaluate button on process selected. Jika tanggal sudah dipilih, maka akan diproses seperti ini: memilih tanggal, hari, tahun, hari, bulan, dan tahun. Kemudian untuk widget atau elemen combo box, di sini saya namakan jenis combo box-nya yang berisikan beberapa drop-down item yang meliputi teknik, seni, ekonomi, dan humaniora. Kemudian untuk widget build radio button group, di sini terdapat dua kondisi. Yang pertama baik dan rusak. Untuk baik bernilai 1, untuk rusak bernilai 2. Jika sudah, maka bisa menekan tombol submit. Kemudian kita beralih ke ke folder ganjil atau folder API saya. Nah, ini tadi yang ada HTTP localhost itu diarahkan ke sini. Jadi ke arah yang tadi kan ada ganjil, buku, kemudian hapus, nama filenya, ganjil, user, nama filenya. Ya, ini penghubungan ke sini. Di file hapus.php terdapat header content type, application season. Ini untuk sintaknya. Kemudian ini adalah variabel database
yang berisikan server name, servernya localhost, username-nya root, passwordnya nggak ada, nggak saya kasih password. Untuk database-nya AD, nama saya sendiri, tadi saya sudah tampilkan di awal video. Kemudian ada perkondisian lagi untuk mengolah data pada database. Yakni ini adalah server, username, password. Ini adalah yang ini. Kemudian jika kondisi ini gagal atau terjadi kesalahan, maka akan muncul pesan error. Kemudian ini adalah perkondisian untuk menghapus data dari tabel buku, yakni jika server minta dari request method post yang acuannya dari ID, maka hapus data dari ID, hapus data buku dari atau acuannya ID-nya. Kemudian jika data berhasil dihapus, maka akan muncul alert data tidak successfully. Jika error, maka error deleting data. Oh ya. Kemudian untuk tambah tampil.php ini tampilnya laporan di buku ya, laporan buku ini kondisinya ya lumayan banyak. Untuk server name localhost, username nya root, passwordnya nggak ada, database nya sama AD. Jika koneksi gagal akan muncul peringatan koneksi gagal. Kemudian untuk menambahkan data pada buku, ini perkondisiannya. Iset $push, nomornya diinputkan nomor ISBN tadi. Iset nama yang diinputkan. Iset ini push, ini adalah metodenya. Tanggal cetak, harga produksi, dan harga kondisi, jenis, dan harga. Kemudian kita deklarasikan atau membuat modelnya di sini lagi dengan membuat variabel $nama, $ISBN, tanggal cetak, harga produksi, jenis, service, kondisi atau kondisinya tadi, dan ini kondisinya tadi, baik atau buruk. Jika baik akan bernilai 1, jika buruk bernilai 2. Dan untuk menjalankan fitur pencariannya, kita menggunakan insert into buku, nama pengarang, nama ISBN, tanggal cetak, harga. Jadi acuannya adalah nama pengarangnya, atau bisa juga nomor ISBN-nya sebagai acuan pencarian. Kemudian jika data baru berhasil ditambahkan, akan muncul notifikasi atau peringatan seperti ini. Jika gagal, akan muncul pesan error. Jika data yang diinputkan tidak lengkap, maka akan muncul data tidak lengkap. Seperti itu. Kita lanjutkan ke update buku. Server name sama localhost, username sama root, passwordnya nggak ada, saya kasih password. Untuk DB name, database, nama database-nya saya namakan AD. Kemudian ada perkondisian, jika koneksi gagal akan muncul peringatan koneksi gagal. Kemudian untuk perkondisian mengupdate atau mengedit, ini untuk editnya tadi. Jadi jika request metodnya push, kemudian jika iset pushnya ID sama dengan $push ID, kemudian akan dilakukan update clause menggunakan array, dan sebagainya juga sama. Jika
Iset dolar pushnya tanggal cetak, maka dolar tanggal cetak sama dengan dolar push tanggal cetak. Kemudian dolar update close kurang buka kurang tutup sama dengan tanggal cetak sama dengan tanda petik dolar tanggal cetak tanda petik. Kemudian untuk nama juga sama, iset dolar push nama, dolar nama sama dengan dolar push nama, dolar update closes kurang buka kurang tutup sama dengan nama pengarang sama dengan dolar nama. Kemudian ada harga, kondisi, nomor ISBN, jenis, harga produksi. Nah, kemudian untuk mengupdate-nya kita menggunakan update buku set dollar set close where ID. Jika datanya perkondisian ini sukses dijalankan, maka akan muncul notifikasi data update successfully. Jika error, akan muncul notifikasi error updating data. Kemudian untuk user API ini untuk perkondisian atau database-nya user tadi, yakni create, update, dan delete. Yang user API ini untuk menambahkan user, yang user delete ini untuk menghapus user update ini untuk mengupdate atau edit user. Terdapat server name sama localhost, username-nya root, password-nya nggak ada, database-nya AD. Kemudian ada perkondisian jika koneksi gagal, maka akan muncul notifikasi koneksi gagal. Kemudian request method, ini request methodnya post dikarenakan menambahkan data dalam dollar post, nama, alamat, dan lain sebagainya sampai foto. Kemudian ini variabel modelnya, nomor model. Kemudian ada perkondisian untuk fotonya, untuk memindahkan file foto. Jadi jika kita menginputkan foto, data akan masuk ke database dan juga masuk ke sini, akan masuk ke folder user. Di dalam folder user ada folder foto, nah akan masuk di sini dan akan diolah sehingga dapat ditampilkan pada halaman. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi data baru berhasil ditambahkan. Jika error, maka akan muncul pesan error atau maaf terjadi. Maka muncul pesan error. Jika terjadi kesalahan pada saat mengunggah, maka akan muncul notifikasi maaf terjadi kesalahan saat mengunggah file. Kemudian jika data tidak lengkap, akan muncul peringatan data tidak lengkap. Nah, seperti itu. Untuk select from ini untuk memilih datanya yang akan ditambahkan, ditampilkan maksudnya, karena metodenya get. Metode get ini untuk menampilkan data yang ada pada database atau table. Kemudian user delete, lokal kita menggunakan server name localhost, username-nya root, dan database-nya namanya AD. Ini menggunakan metode post dikarenakan aksi ini akan merubah dan menghapus data yang ada pada halaman dan database. Dan perkondisian if dollar server request method post, if iset dollar post id sama dengan dollar post id. Kemudian kita lakukan ini, kita tuliskan sebentar. Maksud saya kita melakukan query pada source code dengan cara ketikkan delete from user where ID. Jadi kita akan menghapus user berdasarkan ID-nya. Dan jika berhasil, maka akan muncul data delete successfully.
Jika gagal maka muncul notifikasi error deleting data. Kemudian user update, ini untuk editnya. Jadi ketika diedit dan berhasil maka akan terjadi perubahan. Nah, perubahannya itu pengolahannya ada di sini, conditionnya. Sama server name sampai database-nya juga sama. Variabelnya juga sama. Di sini menggunakan metode post yang meliputi ID, tanggal daftar, nama, alamat, nomor telepon, foto yang sebelumnya. Kemudian kita melakukan query pada source code yang dengan mengetikkan update user set $set clause where ID. Kita akan melakukan update berdasarkan ID-nya tadi. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data update successfully. Jika error maka akan muncul pesan error updating data. Baik, sudah saya menjelaskan source code pada Visual Studio Code ini. Saya akan menjalankan program saya atau mendemokannya. Kita peran programnya melalui terminal. Sebentar, masih proses. Kita masuk ke folder AD, kemudian kita jalankan flutter run main d spasi chrome spasi main web main render html. Kita jalankan. Masih proses untuk menjalankan programnya. Untuk menjalankan programnya memang agak lama untuk prosesnya.
Ya, sudah mulai muncul. Ya, untuk awal kan tampil splash screen-nya. Kemudian ini adalah halaman loginnya. Saya masukkan username dan passwordnya. Ini jika passwordnya salah, maka akan muncul notifikasi 5 atau password salah. Jika tidak diisi salah satu, maka akan muncul pesan NIM dan password harus diisi. Kemudian saya akan memasukkan password yang benar, yakni ini adalah NIM dan ini adalah nama saya, passwordnya. Saya berhasil masuk ke halaman beranda. Halaman beranda saya kasih kosongan, belum saya kasih apa-apa. Kemudian kita ke drawer atau setbar. Di sini ada ya ini tadi. Untuk foto ini kan circle avatar tadi. Ini adalah teksnya, saya beri warna putih. Dan ini adalah backgroundnya, yang saya gunakan tadi. Kemudian untuk buku tampilannya seperti ini. Kita coba tambahkan nomor bukunya 987. Nama pengarang AD. Harganya misal 30.000. Harga produksinya 20.000. Tanggal cetaknya tanggal 15. Untuk jenisnya kita pilih teknik, kondisinya baik,
ke submit. Nah, akan muncul notifikasi data buku berhasil diinputkan. Kita tutup, kita kembali ke halaman buku. Kita coba, misal kita tidak lengkap untuk menginputkan data. Oh ya, kita kembali. Nah, dia akan mereset. Kemudian untuk pengguna, kita akan coba tambahkan, misal nama saya Ade. Alamat misalnya dan nomor telepon, untuk tanggal terbitan tanggal 9, untuk pilih foto nah kita coba foto yang ini ya, akan muncul. Kita submit. Oke, setelah kita menambahkan buku dan pengguna, kita akan coba pergi ke halaman laporan buku. Kita akan mengecek inputan saya yang tadi muncul atau tidak. Ya, ternyata muncul. Muncul di sini ISBN 9987. Kita akan coba hapus data. Berhasil menghapus. Kita akan coba mengedit 97. Kita coba mengganti tahun 2000. Kita coba mengganti tanggalnya, kita ganti maju tanggal 15. Kita ganti 300.000, ini 200.000. Kemudian dari teknik kita ke sini, misalnya tadi kan kondisinya baik, sekarang kondisinya kita coba berubah rusak. Ya, berhasil terubah datanya. Artikel prasetya, nomor ISBN nya 2000, tanggal cetaknya sebelumnya 14 menjadi 15, jenisnya seni, sebelumnya kan teknik, harganya semula 30.000 menjadi 300.000, untuk harga produksinya semula 20.000 menjadi 200.000, kondisi semula baik, saya edit menjadi rusak. Saya coba hapus data. Oke, bisa. Kita tampilkan laporan pengguna. Ya, terdapat ya, ini tadi yang saya inputkan barusan. Kita coba hapus data. Coba hapuskan data. Nah, kita coba edit, misal artikel ya 1 ini saya ganti Surabaya. Untuk nomor teleponnya saya ganti 333555777. Untuk tanggalnya saya majukan tanggal 15. Untuk fotonya saya ganti. Ya, saya ganti fotonya. Ya, sudah tampil. Kita coba submit. Ya, berhasil mengubah filenya. Namanya jadi artikel prasetya 14.621.0067. Tanggal daftarnya semula tanggal 9 menjadi tanggal 15. Untuk alamatnya yang semula Bali jadi Surabaya. Nomor teleponnya saya
berhasil berubah dan fotonya juga berhasil berubah. Kemudian yang terakhir, kita lakukan logout untuk keluar dari aplikasi, jadi akan redirect ke halaman login. Ya, seperti ini sudah berhasil. Baik, terima kasih dari saya, Tika Prasetya. Jika ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.